Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ketemu kembali pada pengajian kita setiap Ahad pagi ya. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita buka surah An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ditirukan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ya, kita ulang lagi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, sama kita latihan tajwidnya ya. Kalau baca Quran tuh paling tidak harokatnya hati-hati keliru. Kemudian ini kan sedang heboh baca Quran yang keliru-keliru itu ya. Ini paling tidak hati-hati, harokatnya salah, panjang pendeknya salah ya. Makanya kita belajar dikit-dikit ya, supaya makin berkembang lah bacaan kita ya. Paling tidak yang penting ini, kalau baca Quran ada gunnah ya digunakan, ada sukun disukunkan ya. Kemudian yang sa ya dibaca sa, bedakan sa sama sya. Terus habis itu ha sama ha, itu yang kadang-kadang kita lemah, harus latihan. Kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tajwid, langsung dipersilahkan ya. Atau nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya, daripada nunggu selesai lali yang ditakono ya. Ya, kayak tajwid ini ya. Kalau ada benderanya ya dipanjangkan ya, panjangkan. Pokoknya dorong. Nanti masalah pasnya itu pelan-pelan ya. Ya begitu. Langsung ya, kalau mau ada yang ditanyakan dengan tajwid di perjalanan juga gak apa-apa, nanti bebas ya.
Kita lanjutkan tafsirnya ya, tafsir ringkas. Di ayat ini Allah memberikan pelajaran 4 hal pada ayat ini ya. Yang pertama, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu maunya menipu Allah. Nah, maksudnya bagaimana menipu Allah di sini? Di dalam tafsir disebutkan maksudnya adalah dengan cara menampakkan kebaikan-kebaikannya dan keimanannya. Kalau di Al-Baqarah ada kan ayat yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sebagian manusia itu ada yang mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah dan kepada hari. Kami beriman, ditampakkan, diomong-omong kalau dia itu beriman. Ya, ditampak-tampakkan. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka enggak beriman. Ya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya mau menipu Allah. Mau menipu Allah dengan kata-katanya. Nah, itu yang dimaksud yukhadi'unallaha. Menipu Allah. Bagaimana ya menipu Allah ini? Ya, dengan menampakkan kebaikannya dan keimanannya. Makanya dalam suatu riwayat dikatakan orang munafik itu kalau lagi banyak orang itu sergap kan gitu kan. Sholat maghrib, coba sholat maghrib di mana-mana kan ramai kan. Nah, coba sholat subuh, ya, coba sholat subuh, kayak tau aslinya kan gitu. Sholat subuh, sholat isya, sholat asar, ya sholat yang berat. Gitu. Maksudnya adalah menampakkan kebaikan dan keimanannya dan menyembunyikan kekafirannya. Kekafirannya itu kekufurannya disembunyikan. Nah, itu maksudnya menipu Allah, itu maksudnya. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Atau Allah akan menipu mereka juga. Nah, jangan dikira Allah nggak tahu mereka menipu Allah, ya Allah akan balas dengan tipuan juga. Nah, dan tipuan Allah adalah tipuan yang terbaik gitu. Tipuan Allah adalah tipuan yang terbaik. Makanya saya pernah dengar teman saya ngomong, di Al-Quran itu Allah itu dikatakan maha penipu. Maha penipu, Allah itu maha penipu. Betul nggak? Ya benar memang. Kayak gitu. Wa huwa khadi'uhum. Ya Allah maha, memang terserah Allah. Memang Allah itu maha segala-galanya ya. Mereka menipu Allah ya dibalas sama Allah, ditipu juga kan gitu. Tapi tipuan Allah itu bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, yang kedua, mereka menyangka bahwa Allah tidak tahu dan tidak mengerti dengan taktik mereka. Berikutnya adalah wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Dan ketika mereka hendak atau ketika mereka mengerjakan sholat, mereka kerjakan dengan malas-malasan. Maksudnya bagaimana? Mereka merasa berat mengerjakannya. Misalnya apa? Enggak tumaknina, ya. Sholat balapan, ya. Nah, contohnya kalau sholat balapan, lihat itu anak kecil kan nggak mengerti ya esensi sholat ya. Ya wes, ya balapan, ya, cepet-cepetan ya kan. Kalau anak kecil sholat sama temennya kan gitu. Misalnya lagi berdirinya nggak tegak, ya kan? Berdirinya ya, sampai sama lehernya di bengkok-bengkokkan atau kakinya, wes pokoknya koyo aras-arasen. Atau mungkin sholat ambil kelangopan, ya. Kayak gitu dan lain-lainnya. Mereka mengerjakannya dengan malas-malesan. Yura'unan nas, riya.
mereka itu riya kepada manusia. Apa maksudnya? Mereka menunjukkan perbuatan baik agar dilihat oleh orang lain. Agar dilihat oleh orang lain, bukan untuk mentaati perintah Allah, ya. Bukan untuk mentaati perintah Allah supaya dilihat orang lain, kan gitu. Itu yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah, tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Daud dikatakan, yang artinya mereka akan menunggu matahari sampai pada 2 tanduk setan atau hampir terbenam. Ini sholat asar ini, ya. Sholat asar yang mendekati maghrib, ya. Sholat asar yang dekat-dekat maghrib, atau apa istilah sarib, ya. Sarib, asar gabung sama maghrib. Lalu mereka lakukan sholat itu dengan cepat. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedikit sekali. Ya, paling tidak itu, ya, tafsir singkat dari ayat ini. Nah, tema kita pagi ini aras-arasan. Sebetulnya ada dalam bahasa Arab itu nggak kayak gitu namanya. Namanya tadi di ayat ini ada kusala, ya. Atau dalam istilah lain adalah kaslan, kaslun. Makanya kalau ada nama orang namanya kaslan atau kaslun, suruh ganti itu, ya. Itu aras-arasan itu artinya, ya. Nah, kemudian terkait dengan ini juga ada tema lain sebetulnya, ajzun. Al-ajzu itu lemah, ajiz. Jadi al-kasl, al-ajiz, lemah, malas. Ada lagi satu, futur, artinya lemah dan malas. Ini tiga potensi jiwa yang ada dalam manusia. Malas itu bisa dihilangkan nggak bisa. Nggak bisa dihilangkan malas. Setiap manusia itu mempunyai potensi ini. Ya, cuman harus kita kendalikan. Namanya potensi bawaan manusia itu ini. Ya, malas, lemah gitu. Al-ajzu itu artinya lemah atau tidak mampu. Yaitu gagal sukses karena ketidakmampuannya. Yang kedua, tidak mampu melakukan sesuatu hal tapi sebenarnya dia punya kemauan. Nah, itu al-ajzu. Atau sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, al-ajzu itu adalah adamul qudrati 'alal khair, tidak mampu meraih kebaikan, nggak mampu. Nah, lemah itu, ya, nggak mampu. Mau tapi nggak mampu. Yang kedua adalah al-kasal atau kaslan, malas. Artinya apa? Kondisi seseorang yang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua bisa diartikan juga, malas itu adalah berdiam diri, menunda-nunda, atau melimpahkan kewajibannya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak mau melakukan sesuatu, akan tetapi sebenarnya dia mempunyai kemampuan. Al-kasal ini orang yang malas, itu sebenarnya dia mampu, tapi nggak mau. Beda dengan al-ajiz tadi itu, mau tapi nggak mampu. Ini beda, ya. Tapi itu saudara, ya. Makanya kita kadang-kadang sering dengar ungkapan sehari-hari, ya. Ada yang mengatakan lemah iman, lemah dan malas, lemah iman, lemah fisik, lemah mental, lemah akal, dan lemah yang lainnya. Kemudian malas mikir, malas sholat, malas makan, malas mandi, malas sekolah, malas belajar. Itu ada ungkapan sehari-hari gitu. Nah, semua orang itu nggak suka dengan sifat-sifat kayak gini, lemah dan malas. Apapun lemah, apapun malas,
semua orang itu tidak suka dengan sifat ini. Ada lemah yang disukai? Nggak ada. Lemah lembut ya, lemah lembut itu disukai ya. Lemah gemulai ya. Kemudian ada satu penyakit lagi yang namanya futur. Futur itu begini, lemah setelah sebelumnya kuat. Nah itu futur. Diam setelah sebelumnya bergerak. Malas setelah sebelumnya rajin. Itu namanya futur. Ya. Nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita dengarkan dulu ya. Ada audio sedikit ini. Dan jika kamu nyaman, dirimu nyaman dengan kemalasan, ada yang nyaman dengan kemalasan? Masih ada di sini. Nyaman kalau malas. Kalau suruh sholat tidak nyaman, suruh tahajud tidak nyaman, suruh membaca azkar dengan hati yang hadir tidak nyaman. Kalau suruh tidur nyaman, suruh makan nyaman, suruh minum nyaman. Orang yang seperti ini berarti belum mampu meningkatkan dirinya dari derajat kehewanan. Lihat hewan, kalau makan nyaman enggak? Tidur nyaman enggak? Minum nyaman enggak? Nyaman. Coba suruh mengaji Quran hewan tuh. Bahkan ketika ada di masjid misalnya, ketika ada di masjid, ketika ada depan Quran, ketika sedang berzikir kepada Allah, ketika sedang salat, perbedaan antara munafik dengan mukmin, mereka ketika ada di hal-hal seperti itu bagaikan ikan yang ada di dalam air. Gimana ikan yang ada di dalam air? Nyaman apa tidak? Kalau munafik bagaikan ikan yang ada di luar air. Bagaimana dia? Menggelepar, pengen cepat selesai, bosan, sumpek dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, bahkan di akhirat, adalah orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah dengan merasa nyaman berada di tempat-tempat baik seperti pesantren. Nyaman dia di pesantren. Kenapa? Saya bisa beribadah dengan tertib, saya tidak bisa melihat perempuan yang bukan muhrim, saya tidak terganggu dengan maksiat, saya tidak terganggu dengan ini. Ada yang memberitahu saya, ada yang mengajari saya tiap hari, ada yang membimbing tiap hari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nyaman. Itu tandanya orang beruntung, orang baik. Tapi saya merasa tidak nyaman berada di situ. Kalau begitu saya keluar saja. Berjuanglah untuk menjadi orang yang beruntung, karena keberuntungan itu bukan jatuh dari langit, tetapi diperjuangkan. Tapi tiap hari saya nggak betah, tiap hari saya tidak nyaman. Ya tiap hari kita, jangankan kamu, jangankan kita, orang-orang itu terus digoda, orang-orang yang soleh itu terus digoda oleh setan, terus digoda. Setan itu aplusan. Jadi setiap orang itu tidak pernah ada satu detik pun yang lepas daripada godaan setan. Belum ada. Terus digoda. Ada piket, ada shift dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Sekali ngegoda bukan satu setan, 20 setan, 10 setan, 30 setan. Naik tingkatan batinnya, naik tingkatan imannya, setan naiknya kelas 3, setan kelas 2 undur, naik ganti yang setan kelas 3. Apapun lini kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, pekerjaannya apa, kegiatannya apa, kebiasaannya apa, jadwalnya apa, setan sudah seminarkan, sudah konferensikan, sudah pelajari dengan matang. Kalau ini begini harus begini, kalau ini begini cara mencegahnya begini. Itu setan sudah. Kalau kita tidak sadar bahwa kita setiap hari digoda setan, ditarik oleh setan, mau dicelakakan oleh setan, maka kita tidak akan pernah sadar bahwa benteng dari setan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal-amal soleh, lewat kedekatan dengan orang-orang soleh, dan lewat doa-doa solihah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Futur adalah sebuah penyakit dengan gejala rasa malas, enggan, dan tidak semangat. Padahal sebelumnya dia rajin. Bersungguh-sungguh dan penuh semangat. Penyakit ini sering menyerang ahli ibadah, para dai dan para penuntut ilmu. Bahkan dapat menimpa siapa saja secara perbuatan. Bahkan pada akhirnya ia berhenti sama sekali dari melakukan aktivitas kebaikan. Nah ini futur. Kita pernah mendengar malas itu dari setan ya. Ini ada benarnya, ada salahnya juga. Ternyata malas itu bukan langsung dari setan gitu, enggak ya. Lihat malasnya kayak apa. Nah ini hadis berikut ini akan menjelaskan kepada kita. Hadisnya dari hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr. Oh iya, tadi audionya ada musiknya bagi yang yang mengharamkan, yang meyakini musik itu haram, saya minta maaf ya. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku menikahi wanita Quraisy, namun aku tidak mendatanginya atau menggaulinya karena aku sibuk sholat malam dan berpuasa. Lalu dia menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, berpuasalah setiap bulan 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Lalu ia terus menjawab hal yang sama hingga Rasulullah mengatakan kepadanya, sum yauman wa aftir yauman. Berpuasalah kamu 1 hari dan berbukalah kamu 1 hari. Nah ini, jadi maksimal itu kata Rasulullah kalau mau berpuasa. Kemudian Rasulullah juga berkata kepadanya, hatamkanlah Al-Quran itu sebulan sekali. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, hatamkanlah 15 hari sekali. Dia jawab, aku mampu lebih dari itu ya Rasul. Hatamkanlah 7 hari sekali. Dia jawab dengan jawaban yang sama dan seterusnya. Hingga Rasulullah SAW bersabda, iqra'ahu fi kulli salasin. Hatamkanlah setiap 3 hari sekali. Lalu Nabi SAW bersabda, inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatratan. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap semangat itu ada masa futurnya. Nah ini hati-hati. Beliau lanjutkan sabdanya, faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflaha. Maka barang siapa yang pada masa semangatnya itu ada di atas sunnahku atau ada di atas ketentuanku, maka dia sungguh telah beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Dan barang siapa yang pada masa malasnya atau pada masa futurnya hingga keluar dari ketentuanku, maka dia sungguh telah binasa. Barang siapa ketika futur sampai keluar dari ajaranku, maka sungguh dia telah binasa. Nah, pasang surut ibadah itu adalah wajar. Pasang surut ibadah itu adalah wajar. Nah, cuma saja catatannya tadi, jangan sampai keluar dari ajaran syariat. Bedanya adalah orang yang beriman akan segera ingat dan kembali sadar. Sebagaimana di surah Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila ditimpa waswas syaitan sehingga melakukan kesalahan dan dosa, mereka segera ingat dan sadar diri. Ya, mereka segera ingat dan sadar. Nah ini kira-kira tentang al-ajaz, al-kasal,
dan al-fatra atau futur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.